Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab pada malam hari ini ya. Tapi sebelumnya kita sedikit murojaah dulu ya. Yang sudah kita bahas di pekan kemarin. Hadis yang pertama dari bab tentang ta'zim hormatul muslimin. Ya, kita murojaah dulu terlebih dahulu untuk hadis yang pertama kemarin. Ya, sama-sama dibaca. An Abi Musa Nah, kita lanjutkan ke hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua wa anhu qala. Yang dimaksud dengan anhu di sini berarti dia sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya, perawinya itu sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Jadi kalau kita menemukan dalam kitab hadis ya tertulis wa anhu qala. Ini siapa anhu teh? Dari dia teh maksudnya dari siapa? Ini maksudnya adalah dari yang meriwayatkan hadis sebelumnya. Gitu ya, seperti disebutkan dalam kitab hadis ini juga demikian. Wa anhu qala maksudnya adalah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Man marra, dengarkan saya dulu ya. Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang berjalan melewati masjid kami, au aswaqina, masjid-masjid kami, au aswaqina atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun, sedangkan dia membawa nablun. Nablun itu artinya dia anak panah. Ya. Dia membawa anak panah, ya, anak panah itu yang panjangnya gitu ya, bukan yang melengkung. Kalau yang melengkung namanya apa? Busur. Ya, kalau anak panah itu yang panjang, yang ada runcingnya. Ya. Wa ma'ahu nablun falyumsik, ya. Kalau dia ke masjid atau ke pasar membawa anak panah, maka anak panah itu harus dipegang. Ya, harus dipegang baik-baik. Ya. Auliyat bid ala nisaliha, atau dipegang ya, ala nisaliha biyadihi bikafihi, ya. Dipegang ala nisaliha. Apa nisal itu? Dia bagian dari anak panah yang runcing. Ya, yang runcing, yang besinya. Nah, itu dalam bahasa Arab istilahnya nisal, an-nisal, ya. Nah, dia harus memegang apanya? Memegang itu yang bagian runcingnya itu, ya, bikafihi, dengan tangannya, ya. Kenapa harus demikian? Ayyusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in, agar tidak mengenai atau mengganggu seorang di antara umat Islam, ya, agar tidak mengganggu orang lain, ya. Nah, sekali lagi saya bacakan,
man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in. Barang siapa yang lewat masuk ke masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, ya, dan dia membawa anak panah, maka peganglah anak panah tersebut atau pegang bagian yang runcing dari anak panah tersebut dengan tangannya, dengan dengan telapak tangannya, supaya tidak mengganggu atau mengenai orang lain, seseorang di antara umat Islam yang lain. Nah, dalam hadis ini, ya, ini jelas, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa, supaya tidak mengganggu orang lain, ya, apalagi di tempat-tempat yang ramai. Ini kan digambarkan masjidina au aswaqina, masjid-masjid kami atau pasar-pasar kami, ini kan menggambarkan apa? Tempat yang ramai. Nah, kalau dalam tempat yang ramai tersebut, ini harus hati-hati kita berjalan. Ya, harus hati-hati kita berjalan, jangan sampai kita membawa sesuatu yang akan melukai orang lain. Nah, kalau digambarkan di sini tadi anak panah, ya, kita membawa anak panah, kemudian sembarangan megangnya sehingga terkena orang lain, ya, oleh anak panah tersebut, ya, melukai orang lain, atau, ya, kalau di sini dicontohkan anak panah, atau mungkin hal yang lain juga yang sama, ya. Biasa kalau ke pasar itu suka bawa apa kita? Keranjang, contohnya gitu, ya. Nah, keranjangnya jangan keranjang yang tajam. Ada nggak keranjang yang tajam? Pasar bawa keranjang, tapi keranjangnya ada durinya, gitu contohnya, gitu, ya. Nah, sehingga mengganggu orang lain, ya. Atau kita bawa tas yang tasnya itu ada paku-pakunya atau ya, ala kuliah intinya bisa melukai orang lain. Nah, maka jika demikian, ini harus betul-betul kita aman, ya, dari orang lain. Maksudnya yang kita bawa itu aman, ya, untuk orang lain. Nah, dalam hadis ini menggambarkan bagaimana rahmah, ya, wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, ya. Rasa kasih sayang dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya. Sampai hal-hal yang kecil seperti yang digambarkan tadi ini betul-betul diperhatikan oleh Rasul. Betul-betul diperhatikan sehingga kita harus waspada, ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Bahkan jangankan tadi, ya, seperti yang digambarkan anak panah, gitu. Dalam hadis yang lain, ya, Rasul menyampaikan dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lain selamat dari lisan dan juga tangannya, ya. Jangankan anak panah, lisan kita juga harus selamat, harus bisa menyelamatkan orang lain, ya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Tangan kita jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi sesuatu hal yang kita bawa, seperti tadi contohkan di situ anak panah, atau sesuatu yang bisa melukai orang lain secara fisik, gitu. Nah, sekali lagi ini merupakan bagian daripada rasa kasih sayang Rasulullah SAW dan juga kecintaan beliau terhadap umatnya, terhadap kaum muslimin, ya. Dan juga kegembiraan Rasulullah SAW jika, ya, umat muslim ini, jika kaum muslimin ini selamat, ya, atau tidak ada yang terluka.
Bahkan ya dalam dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir hayatnya, ya, merasakan merasakan sakitnya sakaratul maut itu, ya, itu katanya lebih, ya. Sebenarnya Rasulullah SAW bisa saja ketika sebelum meninggal itu, sebelum wafat beliau itu meminta kepada Allah untuk tidak merasakan sakaratul maut. Ya. Akan tetapi tetap beliau merasakan sakaratul maut, dan itu dalam satu keterangan dikatakan itu merupakan pengganti bagi sakitnya rasa sakaratul maut bagi umatnya. Ya, jadi sebagian rasa sakit dalam sakaratul maut itu ditanggung oleh Rasulullah SAW. Sebagian rasa sakit kaum muslimin dalam sakaratul maut itu ditanggung oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasul merasakan sakit dalam sakaratul maut, padahal bisa saja Rasul tidak merasakan hal tersebut. Kita bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana proses orang merasakan sakaratul maut itu, dan itu ternyata adalah tidak semuanya diberikan kepada kita, tidak semuanya dirasakan kepada kita, kepada kaum muslimin. Sebagian dari rasa sakit itu sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW ketika beliau wafat, ya, sebelum wafat. Nah, ini dalam keterangan yang lain, dalam hadis keterangan lain seperti itu. Artinya adalah bahwa yang ada dalam pikiran Rasulullah SAW adalah bagaimana umat Islam, kaum muslimin ini selamat, ya. Nah, baik itu secara dari hal-hal yang membahayakan secara umum ataupun hal-hal yang kecil, ya. Nah, seperti yang digambarkan dalam hadis ini kan adalah sesuatu yang ringan. Sakit karena apa? Karena terkena anak panah, ya, ketika berada di pasar atau di masjid. Nah, itu kan sebenarnya hal yang sepele. Yang lebih besar dari itu, ini Rasulullah SAW juga sudah sudah mewaspadai, ya, sehingga ini merupakan bagian daripada kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Nah, kemudian yang kedua, ya, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah etika membawa senjata di dalam Islam. Ya, etika membawa senjata dalam Islam. Nah, ini ada etikanya. Ya. Ketika ya, bukan hanya sekedar senjata lah, hal-hal yang membahayakan, seperti ketika kita membawa pisau, gitunya, membawa pisau sedang berjalan. Nah, maka itu jangan sampai bagian yang runcingnya itu ini terlihat keluar, gitunya, terlihat, sehingga itu ketika di tempat yang ramai itu bisa membahayakan orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan membawa senjata dengan maksud untuk menakut-nakuti. Dengan maksud untuk menakut-nakuti. Tidak boleh, ya, membawa senjata atau membawa hal-hal yang membahayakan, ya, dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang lain. Ya. Kita pergi ke luar, contohnya yang membawa senjata, membawa pisau atau membawa apalah gitu kan dalam tas kita, ya, dengan tujuan apa? Untuk menakut-nakuti orang lain. Nah, ini tidak boleh. Atau tanpa tujuan yang jelas, ya. Nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada bahaya, nggak ada
perang, nggak ada yang membahayakan, tiba-tiba dia bawa senjata, bawa hal-hal yang tajam, artinya pisau, golok dan lain sebagainya. Nah, ini tentu juga sesuatu yang dilarang. Nah, kalau masanya sedang Idul Adha gitu contohnya, hari tasyrik, kemana-mana orang bawa golok gitunya, mungkin ini mah mau nyembelih gitunya. Kemana-mana orang bawa pisau, ini mah kayaknya mau motongin daging gitu contohnya. Nah, tapi kalau tanpa tujuan yang jelas gitu kan, termasuk juga kita mungkin ke masjid atau ke kelas ya, bawa pisau ini buat apa gitu tujuannya, kan nggak ada tujuan yang jelas gitu. Nah itu ya, itu secara umum pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini ya, bagaimana Rasulullah SAW ini sangat mewanti-wanti kita untuk tidak supaya tidak melukai orang lain, supaya tidak membahayakan orang lain. Nah, sehingga hal-hal yang sepele, hal-hal yang detail seperti yang tadi disampaikan itu juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nah itu yang kedua. Ya. Hadis yang ketiga. Nah, hadis yang ketiga ini kita baca sama-sama, kita hafal. Ya. Hadis yang ketiga, Ustaz bacakan dulu ya. Wa an Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala. Wa anin Nu'man ibni Bashir, an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Ya. Kita baca sama-sama. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul mu'minina fi tawadihim
Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kamathalil jasadil wahid. Kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun. Idza ishtaka minhu udwun. Tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Ya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya. Nah, jika seorang sahabat, ya, satu orang sahabat ini Maya, tapi kemudian di belakangnya itu radhiyallahu anhuma, dua orang. Ya, bukan anhu tapi anhuma, dua orang. Artinya dia itu dengan bapaknya sama-sama muslim, sama-sama sahabat. Ya, seperti halnya kalau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, gitu ya. Berarti itu hanya Abu Musa saja. Bapaknya tidak tidak termasuk ke dalam golongan sahabat. Ya. Seperti contoh yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berarti Abdullah dengan bapaknya Umar itu dua-duanya sahabat, sehingga radhiyallahu anhuma. Begitu pula siapa ini? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Artinya An-Nu'man anaknya dan bapaknya Bashir itu dua-duanya adalah sahabat. Ya, sehingga doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Begitu. Ya. Beliau bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina." Ya. Mathalul mu'minina. Perumpamaan orang mukmin. Fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Nah, kita bahas satu-satu nih tiga kalimat ini. Fi tawaddihim. Ya. Itu di setelah wawu alif itu di atas ha-nya itu ada di atas da itu ada tasydid, ya. Sehingga dibacanya tawaddihim, gitu ya. Nah, artinya apa tawaddihim itu? Saling mencintai. Saling mencintai. Tawaddihim itu sama seperti lafaz mawaddah. Nah, kita banyak menemukan lafaz mawaddah. Sakinah mawaddah. Nah, itu mawaddah itu apa? Tawaddihim artinya saling mencintai. Ya. Nah, perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai wa tarahumihim. Ya. Yang kedua at-tarahum. At-tarahum itu artinya dari kata rahim, ya, menyayangi. Ya. Kalau tarahum berarti saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Kemudian yang ketiga wa ta'atufihim. Ya. Ta'atuf. Ya. Ta'atuf itu, ya, itu kalau diterjemahkan ya saling mengasihi, ya, hampir sama dengan tarahum. Ya.
Akan tetapi ta'atuf ini maknanya itu lebih kepada saling menolong, ya, saling membantu, ya, ta'atuf itu. Ya, jadi perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka, ya. Kamatsalil jasadil wahid, itu seperti diibaratkan bagaikan satu tubuh. Diibaratkan bagaimana perumpamaan satu tubuh itu? Idzashtaka minhu udwun. Ishtaka jika, ya itu jika, apabila ishtaka. Ishtaka itu artinya merasakan sakit. Ya. Merasakan sakit. Ya. Idzashtaka minhu udwun, apabila merasakan sakit, apa yang merasakan sakit itu? Udwun, salah satu bagian tubuhnya. Udwun itu salah satu anggota tubuh, ya. Kalau jamaknya a'dha, nah itu biasa kita kalau a'dha paham kan ya, anggota, ya, itu mufradnya udwun, ya. Nah itu apa namanya, artinya salah satu bagian anggota tubuh, ya. Ketika salah satu bagian anggota tubuh merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasad, ya, maka bagian yang lainnya atau anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan sakit, ya. Bisahari wal humma, ya. Sahar itu artinya begadang, tidak bisa tidur. Sahar itu tidak bisa tidur, begadang. Wal humma, ya, humma itu demam. Ya, humma demam. Nah, itu ya. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang yang beriman, orang mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi, ya. Kamatsalil jasadil wahid, ya. Seperti bagian satu tubuh, bagaikan satu tubuh, ya. Idzashtaka minhu udwun, jika salah satu bagian anggota tubuhnya merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka bagian tubuh yang lain itu akan juga merasakan sakit hingga tidak bisa tidur dan demam, ya. Makanya ketika orang tidak bisa tidur itu sebenarnya penyakit aslinya itu bukan tidak bisa tidurnya, tapi ada penyakit yang lain yang menjadikan dia tidak bisa tidur. Ada memang secara khusus ada ada penyakit yang biasa disebut insomnia, ya. Orang tidak bisa tidur. Itu sebenarnya kalau diteliti sebenarnya biasanya ada penyebab yang lain. Ada penyebab yang lain yang menjadikan dia beda dengan orang yang ngaronda gitunya. Orang yang ngaronda sebenarnya dia juga memang dipaksakan itu mah gitunya sehingga nggak tidur gitu. Tapi biasanya kalau orang tidak bisa tidur itu ya biasanya karena sakit gigi contohnya gitu ya. Yang pernah Ustaz rasakan itu. Kalau sakit gigi nggak bisa tidur, kalau sakit gigi atau sakit yang lain, nah itu akan akan muncul sakit yang lain, tidak bisa tidur. Wal humma, dan juga demam, ya. Nah, orang demam itu biasa
ada penyebab yang lain yang menjadikan dia demam. Nah, seperti sekarang kan demam itu kan dia dari dari badan kita untuk melawan penyakit, ya, untuk melawan penyakit. Ya, penyakitnya itu bisa bisa juga virus, gitu ya. Nah, makanya katanya kalau orang kena virus, ya, sekarang sedang ramai corona, nah itu biasanya kalau dia sedang melawan virus itu. Bagaimana orang yang positif corona tapi dia tidak apa-apa, biasa-biasa aja, nah, itu hal yang lain. Mungkin daya tahan tubuhnya kuat, ya, sehingga dia ketika musibah yang dialami oleh orang lain, selama mereka masih dikatakan orang mukmin, orang beriman, nah, maka hak dan kewajiban dia sebagai seorang mukmin harus kita penuhi. Gitu. Nah, ketika sikap saling mencintai, saling menyayangi, nyaman, ya, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, ketika melihat orang lain yang sedang dalam keadaan susah, nah, kita harus bisa membantu mereka. Gitu. Jadi salah satu hal yang bisa memunculkan sifat tarahum, ya, tarahum wa ta'atuf tadi itu adalah mencoba kita merasakan berada dalam posisi, ya, seperti orang lain yang sedang kesusahan, gitu ya. Jadi dirasakan, ya. Kita sekarang memang tidak sedang dalam kondisi yang berat, gitu ya, dalam kondisi yang susah. Tapi kita juga kita merasakan bagaimana ketika kita berada dalam kondisi seperti itu. Bagaimana ketika kita dalam kondisi yang susah, gitu ya. Nah, sehingga ketika muncul sifat itu, ya, ini akan muncul sifat saling menolong dan akan muncul sifat tidak akan muncul sifat egois, gitu. Hanya mementingkan diri sendiri saja, gitu. Hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Nah, inilah yang yang ditanamkan dalam hadis ini supaya kita memiliki sifat tadi, sifat saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai sesama muslim. Senada dengan hadis tersebut juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya jika sama, ya, diawali bahwa mukmin adalah semua akan terasa sakit. Jika kepalanya terasa sakit, maka semuanya juga ikut merasa sakit. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang tadi muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Intinya sama, ya, bahwa perumpamaan ya, ini harus ditanamkan dalam diri kita, ya, sehingga ketika kita mendapatkan atau ketika kita melihat lain dalam keadaan sulit, ya, nah ini harus muncul dalam diri kita sifat simpati, empati, sehingga muncul keinginan untuk membantu orang lain, beban orang lain. Nah, itu, ya. Terakhir kita di sini, ya, supaya lebih hafal. Ya.
Diikuti Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Coba baca dari awal. Mathalul mu'minina fil tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaihi. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini kita coba sekian. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.